Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yulindaria, Kepala Sekolah SD Plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Pandemi, dunia pendidikan dihebohkan dengan pandemi. Learning loss terjadi di mana-mana. Indonesia mengalami masa-masa learning loss selama 2 tahun terakhir. Saat ini, di tahun pelajaran baru, Indonesia mencoba mengkondisikan pembelajaran tatap muka kembali. Euforia terjadi di mana-mana. Namun, apakah ini menjadikan sebuah solusi terbaik jika kita tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan yang terbaik pula? Teman-teman, kita memiliki tantangan-tantangan di masing-masing sekolah. Khususnya di sekolah saya, tantangan terbesar yang harus kami hadapi adalah nilai rapot pendidikan sekolah kami untuk kemandirian dan numerasi yang cukup rendah. Inilah tantangan terbesar kami yang harus kami hadapi. Berdasarkan semangat baru kurikulum merdeka berupa konsep teaching in the right level dan landasan teori the origin of current global trends in education, revolusi 4.0, dan mempertimbangkan generasi kita atau peserta didik kita berasal dari generasi Z, maka sekolah dihadapkan pada tuntutan baru terhadap kualitas pendidik dan paradigma baru pendidikan di Indonesia. Karena itu, kita SD Plus 2 Al-Muhajirin menetapkan Super Squad Program melalui optimalisasi Preferred Classroom. Super Squad Program dengan optimalisasi Preferred Classroom ini dimulai dengan beberapa perencanaan kegiatan. Di dalam perencanaan kegiatan, kita menghadirkan yang pertama adalah pertemuan dengan ibu dan bapak guru, di mana kita mensosialisasikan mengenai Preferred Classroom ini sendiri dan menguatkan kembali beberapa hal yang penting dalam pembelajaran di masa pandemi kemarin. Kemudian kita melakukan asesmen diagnostik dari anak-anak melalui berbagai cara. Yang terpenting kita mengetahui profil anak-anak kita, kemudian kompetensi anak-anak kita, minat dan bakat, serta gaya belajar anak-anak kita di awal, sehingga memudahkan kita untuk melangkah lebih jauh. Analisis dan olah data kita lakukan agar kita mendapatkan perencanaan terbaik, kemudian kita menentukan pelaksanaan terbaik. Dari hal-hal yang sudah kita dapatkan, kita menentukan sebuah pelaksanaan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Inilah umpan balik yang akan kita terima dan kemudian kita jadikan sebagai tolak ukur bagi pelaksanaan Preferred Classroom di sekolah kami. Dalam pelaksanaan program ini, yang pertama, kami memastikan bahwa data awal telah terkumpul dan telah teranalisis dengan benar. Langkah selanjutnya adalah memastikan dan menentukan aplikasi atau tools yang akan kita gunakan. Bisa itu berbentuk GCR dalam akun belajar ID, bisa itu dalam bentuk Zoom, Moodle, WA, atau yang lainnya. Selanjutnya, kami menentukan materi-materi dan mengemas materi-materi yang sangat dekat berhubungan dengan murid-murid kami, yaitu konten-konten yang lebih kontekstual dan dirasakan dampaknya pada anak. Langkah terpenting pada pelaksanaan ini adalah langkah-langkah saat guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Langkah ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase sebelum pembelajaran, di mana fase sebelum pembelajaran ini guru memberikan tugas-tugas dan mengkondisikan siswa belajar secara mandiri. Fase kedua adalah fase saat pembelajaran di kelas, yaitu fase sinkron, di mana di saat pembelajaran di kelas ini dilaksanakan proses pembelajaran identifikasi masalah, diskusi mencari solusi, merancang proyek atau aksi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta didik, berkolaborasi, dan melakukan interaksi untuk melatih keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu fase setelah pembelajaran. Di sini, guru memberikan feedback dan mengobservasi serta mengevaluasi kembali semua yang sudah dilakukan oleh peserta didik untuk penguatan
dan penambahan materi-materi ajar. Langkah terpenting selanjutnya di pelaksanaan ini adalah adanya diferensiasi pada saat kita melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Diferensiasi yang kita mengambil 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru melihat tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses melalui bagaimana memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Diferensiasi ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini kita melihat tagihan apa yang diharapkan dari peserta didik. Bisa dalam bentuk karangan, hasil tes, pertunjukan, pidato, video, poster, ataupun rekaman. Produk diupayakan mencerminkan pemahaman dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan yang terpenting juga adalah melakukan, memilih, dan melaksanakan assessment. Assessment dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kompetensi dari anak-anak kita setelah kita memberikan pembelajaran. Hal terpenting juga dalam pelaksanaan adalah kita melakukan evaluasi dan improvement secara terus-menerus. Ibu dan Bapak guru diminta untuk terus mengembangkan diri dan berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga kebaikan terus berkembang dan meluas di seluruh sekolah dan bermanfaat bagi semua orang. Kemudian, sesuai pepatah, "It takes a village to build a child." Maka, kami mengusung sebuah program tertentu yang kita namakan Super Squad Program. Super Squad Program diambil untuk meningkatkan kompetensi siswa, mencapai tujuan pembelajaran, dan sekaligus juga mengkolaborasikan semua aspek dan komponen di seluruh sekolah agar terciptalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Super Squad Program di dalamnya terdiri dari super personal, super family, dan super friendship, di mana masing-masing memiliki indikator. Kemudian, bagaimana hasil dari Super Squad Program melalui optimalisasi Flips Classroom? Di SD+2 Al-Muhajirin, beberapa hal yang menyenangkan ini terjadi dan luar biasa. Hasilnya, 92% ini mengakui suka terhadap pembelajaran ini. 7% biasa saja, 1% tidak suka. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu juga kita apresiasi adalah pada program ini terjadi waktu pembelajaran di kelas yang lebih efektif, kesempatan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, dan interaksi antara guru serta peserta didik ini menjadi lebih banyak. Semuanya menyebabkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Guru dan peserta didik termotivasi lebih banyak untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu-ilmu dan wawasan-wawasan lain yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Di samping semua keberhasilan yang kita dapatkan, ada beberapa hal yang tetap menjadi evaluasi bagi kami semua di sekolah. Yang pertama, bahwa kemandirian tetap harus dikuatkan. Pembuatan, pemilihan video, bahan bacaan, atau materi-materi lain masih harus kita kuatkan kembali, lebih terarah, lebih selektif, dan lebih membangun kesempatan bagi anak-anak terus berkembang. Selanjutnya pula, kita, sekolah, wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada anak-anak kita, kepada ibu dan bapak guru kita, maupun orang tua kita untuk terus memberikan yang terbaik, memberikan kesempatan untuk mereka mengembangkan diri sebanyak-banyaknya, tidak harus ada di sekolah, tetapi dimanapun dan kapanpun mereka berada. Mari kita bantu anak-anak kita meraih potensi terbaiknya melalui pembelajaran diferensiasi. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam pendidikan.